welcome back to Misika channel. A teacher and also a tutor. Okay dear, so don't forget to like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Thank you. Okay, now Misika will discuss about physical appearance and personality. Jadi, hari ini Miss Ika akan membahas tentang penampilan fisik dan juga kepribadian. Oke, are you ready? Oke, the physical appearance that I will tell you are: first, height, tinggi; second, build, perawaan; 3, age and complexion, umur dan jenis kulit; 4, face atau bentuk wajah; 5, hair, rambut; 6, nose and lips, bentuk hidung dan bentuk bibir; 7, eyes atau bentuk mata; 8, others, lainnya ya. Oke, let's go to the first. Oke, now we will discuss about height atau tinggi. To describe person height, we can use first, tall, tinggi; medium height, tinggi rata-rata; short, pendek. Oke? Let's go to the next. Oke, we will discuss about build, perawaan. Oke, for the first, we can use well built, strong, muscular, sturdy untuk bentuk tubuh atau perawaan yang tegap, kekar, atau berotot. Oke, dear. The next, we can use fat untuk gemuk. The next, we can use skinny or thin untuk kurus. And then, the last, we can use slim untuk langsing. Okay, let's go to the next. We will talk about age and complexion. Jadi, kita akan membahas tentang umur dan corak kulit atau warna kulit. Oke, we will discuss about the age first ya. Kita bahas tentang umur. Oke, so to describe the age, we can use young untuk muda, medium age untuk umur pertengahan, old untuk tua. And then for complexion, untuk corak atau warna kulit, we can say fair skin untuk kulit cerah, dark skin untuk kulit gelap, and then tan skin untuk kulit kita ya, orang Indonesia atau sawo matang. Oke, now we will discuss the next. Oke. We will discuss about face, bentuk wajah. Oke, round shape, bentuk wajah bulat; oval shape, bentuk wajah oval; triangle shape, bentuk wajah segitiga; square shape, bentuk wajah persegi. And then the last, rectangle shape untuk bentuk wajah persegi panjang. Oke, dear, let's go to the next. Oke ya, we will discuss about hair. We will discuss about the kind of hair and the color.
Jadi kita akan membahas tentang macam-macam rambut dan warnanya. Oke, the first picture, short, pendek, brown, coklat. The next, we can say long, panjang, straight, lurus, wavy, berombak, blonde, pirang, curly, keriting, black, hitam, short, short, pendek, red, merah. And then the next, bald, botak. And then the last, short, pendek, brown, coklat. Okay, dear. Okay, don't forget to like, subscribe, dan bunyikan loncengnya ya. Okay, thank you. Now, we will discuss to the next. Okay, we will discuss about nose. Okay, pointed nose, sharp nose untuk hidung mancung, and then flat nose untuk hidung tidak mancung ya atau pesek. The next, lips. We can use full lips untuk bibir penuh, heart shape lips untuk bentuk bibir seperti hati, and then thin lips untuk bibir tipis. Okay. The next, we will discuss about eyes, mata. Okay ya. We can use slanted untuk mata sipit, big untuk mata besar. And then for the color, untuk bola mata hitam atau mata hitam, we can say black eyes. Blue eyes untuk mata warna biru. Green eyes untuk mata warna hijau. Brown eyes untuk mata warna coklat. Okay, dear. Now, we will discuss the others. Okay, for the first, beard, jenggot, mustache, kumis, glasses, berkacamata, wrinkle, keriput, freckles, berbintik-bintik, handsome, cakep, beautiful, cantik. Untuk selain kita bilang cakep, handsome, dan cantik, beautiful, kita juga bisa menggunakan good looking ya untuk penampilan atau wajah yang menarik. Oke? The next, ponytail, kucir satu, bun, sanggul, braids, dikepang, pigtails, kucir dua. Okay, dear. Now, we will discuss about the expression. Kita akan membahas tentang ungkapannya. Asking about physical appearance. Jadi, untuk menanyakan bentuk fisik, kita bisa menggunakan untuk yang subjek he, she, it dulu ya. Jadi, untuk subjek he, she, it, kita gunakan what does she, he, or it look like? Dia itu seperti apa sih? Oke ya. Kemudian jawabannya adalah bisa he, she, it atau kepunyaan his, her, its plus is plus adjective. Apa itu adjective? Iya, kata sifat. Oke, for the example. So, just take a look the picture ya. Dilihat gambarnya. Di situ ada gadis cantik, kemudian
rambutnya panjang, lurus, kemudian coklat. Oke. Coba ya, pertanyaannya berarti gimana? Karena dia she, berarti kita menggunakan what does ya. Berarti what does she look like? Seperti apa sih dia? Oke, jawabannya tadi pakai apa dia? Pakai to be is ya. Berarti she is, setelah is adalah adjective. Iya, she is beautiful. Oke, sekarang kita coba yang pakai kepunyaan. Di situ tadi kita sudah bahas ya, yang terlihat jelas adalah rambutnya. Rambutnya itu panjang, berarti kita bisa bilang her hair is brown, long, and straight. Rambutnya coklat, panjang, dan lurus. Oke, dear, do you have any question? Oke, we still have the other expression. Kita masih ada ungkapan yang lain ya. Oke, pertanyaannya masih sama. What does she or he or it look like? Seperti apa sih dia? Jawabannya apa? He, she, it has atau has got plus noun. Bedanya has got sama has apa? Bedanya cuma British sama American ya. Jadi boleh pakai has got, boleh pakai has. Tapi lebih enaknya kalau saya lebih suka bilangnya pakai has saja ya, biar nggak terlalu kepanjangan. Oke. Jadi kalau menggunakan has, maka kita menggunakan kata benda. Kalau kata benda, maka kata sifatnya tadi ditambah dengan bendanya. Contohnya, tadi kan bilang beautiful ya. Beautiful itu kan cantik. Itu kata sifat. Supaya menjadi kata benda, berarti kita bisa bilang apa? Wajah yang cantik, berarti beautiful face. Seperti itu ya, dear. Oke. Let's take a look the picture. Kita lihat gambarnya. Gambarnya masih sama ya. Supaya lebih mempermudah aja membedakan penggunaan menggunakan is dan has ya untuk he, she, it. Oke, the question is, what does she look like? Seperti apa sih dia? She has or she has got a beautiful face. Oke ya, jadi setelah has atau has got diikuti dengan kata benda. And then the next, she has or she has got brown, long, and straight hair. Oke dear. Is it clear? Sudah paham? Oke, we still have the other expression. Oke ya, we can use what do they, we, I, you look like. Seperti apa sih mereka, kita, saya, dan kamu? Maka karena subjeknya they, we, I, you, maka kita nggak pakai has, tapi pakai apa? Iya, pakai have. Kalau menggunakan have, berarti kita menggunakan apa, dear? Iya, kata benda. Oke, so just take a look the picture. Di situ ada dua gambar lelaki yang berotot ya, atau tegap. Tadi apa, tegap atau berotot? Iya, well built, strong, sturdy, muscular. Boleh dipilih ya mau pakai yang mana. Berarti kalau pakai kata benda, berarti kita bilangnya adalah tubuh yang tegap. Seperti itu ya. Oke, so just take a look the example. What do they look like? Seperti apa sih mereka? They have well-built body. Mereka punya tubuh yang kekar atau tegap atau berotot. And then they have short brown hair. Mereka punya rambut pendek yang berwarna coklat. Oke, dear. Let's go to the next. Okay, now we will use the other question. The question is the same ya, pertanyaannya sama. What do they, we, I, you look like?
we can use they, we, I, you. Nanti kalau subjeknya adalah they, we, you, maka menggunakan are ya. Kalau I menggunakan apa dear? Iya, am. Kemudian juga bisa pakai kepunyaan ya. Bisa pakai their, kepunyaan mereka. Berarti kalau kepunyaan mereka kan lebih dari satu, berarti pasti are. Their, apa umpamanya ya? Their complexions are, gitu ya. Kalau lebih dari satu kita menggunakan are. Our itu juga kita ya, berarti pakai are. Kalau pakai my berarti pakai is. Kemudian your menggunakan is juga ya. Setelahnya kita menggunakan adjective, oke? Jadi diingat kalau menggunakan to be berarti diikuti dengan kata sifat. Oke dear. What do they look like? Seperti apa sih mereka? Iya, their bodies are muscular. Oke ya, kenapa kok pakai are? Karena their bodies. Oke, kemudian the next. Their hair is short and brown. Kenapa kok pakai is padahal pakai their? Masih ingat ya dear? Hair itu adalah kata benda yang tidak bisa dihitung. Kalau tidak bisa dihitung, maka bendanya itu adalah tunggal. Maka to be-nya menggunakan is. Oke? Do you understand? Oke dear. Jadi diingat ya, nanti kalau mau menanyakan tentang penampilan fisik, kita bisa menggunakan what do, what does, they, we, I, you, he, she, it look like. Seperti apa sih mereka? Nanti bisa pakai he, she, it. Kalau menggunakan has, maka menggunakan noun. They, we, I, you, have menggunakan noun. Kemudian kalau he, she, it menggunakan to be-nya apa? Is. Maka menggunakan apa? Iya, adjective, kata sifat ya. And then the last, kalau subjeknya they, we, I, you, kalau menggunakan to be, maka menggunakan are ya. Nanti setelahnya adalah adjective. Jadi diingat kalau have atau has atau have got, kita bisa menggunakan noun. Tapi kalau to be, is, am, are, maka kita menggunakan adjective. Oke dear. Have you understood? Sudah paham? Oke. Now, Miss Ika have the exercise. Oke ya. Describe the person. Jadi silahkan kalian deskripsikan orang-orang yang dalam gambar itu ya dear. Jadi di situ ada seorang anak muda laki-laki, pasti tahu ya itu siapa. And then the second ada lelaki tua. Kemudian yang ketiga ada anak perempuan ya. Oke dear. Jadi nanti untuk setiap gambar kalian deskripsikan menggunakan 3 kalimat. Jadi deskripsinya ada 3, umpamanya dia tampan, dia tinggi, dia berambut merah, seperti itu ya. Jadi ada 3. Oke dear, so do you have any question? Oke, so just try to do it first ya. Silahkan dicoba dikerjakan terlebih dahulu, oke? Oke, now we will discuss about personality. Oke, sekarang kita akan membahas tentang kepribadian ya. Oke, so are you ready my dear student? Oke, let's go to the next. Oke, Miss Ika will mention kind of personality. Jadi Miss Ika akan menjelaskan macam-macam tentang kepribadian ya. Oke, first, polite, sopan. Next, impolite, tidak sopan atau kasar. Rude, tidak sopan atau kasar. Oke? The next, smart, intelligent. Artinya adalah pintar. And then the next,
stupid, foolish, goofy. Artinya adalah bodoh. Oke, let's go to the next. Kind, nice, baik, unkind, mean, cruel, jahat atau kejam. The next, diligent, rajin, lazy, marah. Oke. Happy, delighted, joyful, pleased. Artinya adalah senang. Unhappy, sad, sedih. The next, patient, sabar, angry, marah. Oke? Let's go to the next dear. Kita lanjut ya. Generous, murah hati, stingy, miserly, pelit. Oke? Shy, malu, confident, percaya diri. Oke, let's go to the next. Afraid, scared, fearful, frightened, takut. Oke? Brave, courageous, berani. The next, disobedient, tidak patuh atau ngeyel ya. And then the next, naughty, nakal. Oke? The next, obedient, patuh. Okay dear, so before we go to the next, don't forget to like, subscribe, dan bunyikan loncengnya to Misika Channel ya. Oke, thank you. Oke, let's go to the next. Arrogant, big-headed, vain, haughty. Jangan sampai kebalik ya. Kalau haughty, arrogant, big-headed, vain itu artinya adalah sombong. Tapi kalau hanya diganti n jadi naughty, nakal ya. Oke dear. The next, humble, modest, down to earth, rendah hati. The next, dependent, tidak mandiri, spoiled, manja. Hampir sama ya, tidak mandiri dan manja. Oke, the next, independent, mandiri. Oke, let's go to the next. Honest, frank, naif. Artinya adalah jujur. Honest dan frank artinya adalah jujur. Naif bisa artinya polos atau lugu. Oke, the next. Dishonest,
tidak jujur, cunning, sly, licik. Oke, the next, humorous, funny. Lucu ya atau humoris. Oke, the next, bored, boring. Artinya apa, dear? Jadi jangan sampai kebalik ya. Kalau bored itu artinya adalah bosan. Kalau boring artinya adalah membosankan. Jadi jangan bilang I am boring. Berarti artinya apa? Aku membosankan. Yang benar adalah I am bored. Oke, dear? Diingat ya. Kalau mau bilang ini membosankan gimana? Iya, good job. It's boring. Oke? Let's go to the next. Healthy, sehat, sick, or ill, I-double-L, itu juga artinya adalah sakit. The next, strong, kuat, weak, lemah. Oke, let's go to the next. Hardworking, bekerja keras. Tired, exhausted, capek atau lelah. The next, confused, puzzled, bingung. Oke, the next, selfish, egois, cheerful, ceria. Oke, dear. Do you have any question about kind of personality? Ada pertanyaan tentang macam-macam dari kepribadian? Oke. So, I think you don't have ya. The picture and also the writing are clear ya. Gambarnya dan tulisannya sudah jelas ya. And also my explanation, begitu juga dengan penjelasan saya. Oke, dear, if you have any comments, so you can write your comment below. Bisa ditulis komennya di bawah ya. Oke, let's go to the next. We will discuss about the expression. Oke, now we will talk about the expression of asking about personality. Apa itu artinya? Iya, menanyakan kepribadian. Jadi, rumusnya adalah what is she, he, or it like? Artinya adalah dia itu seperti apa, tapi seperti apanya adalah kepribadian. Dibedakan ya, dear. Kalau tadi yang tentang physical appearance, what does she or he, it look like? Dia itu seperti apa, tapi penampilannya ya secara fisik, oke? Tapi kalau personality, what is she, he, or it like? Dia itu seperti apa sih kepribadiannya gitu. Oke, and then how to answer? Jawabnya gimana? He, she, or it is. Setelah is adalah adjective. Apa itu adjective? Iya, kata sifat. Oke, dear. So, now Misika have me example. Ada contoh ya. You can take a look the picture. Oke, di situ ada gambar seorang gadis yang takut ya. Oke, so and the expression that we can use to ask and to answer are, jadi ungkapan dan responnya yang kita bisa tanyakan adalah, iya, what is she like? Dia itu seperti apa? She is afraid. Jadi diikuti dengan kata sifat. Oke, dear.
Let's go to the next. Oke, the next. The question is still the same ya. Pertanyaannya masih sama. What is she or he it like? Dia itu seperti apa? Oke, jawabannya kalau tadi adalah he, she, it plus is and then adjective. Kalau ini rumusnya sama, cuman adjektifnya diganti dengan noun. Apa itu noun? Iya, kata benda. Oke, so let's take a look the picture. Masih sama ya gambarnya supaya kalian lebih jelas. Oke, so the question is, what is she like? Dia seperti apa? She is an afraid girl. Dia adalah seorang gadis yang penakut. Jadi an afraid girl adalah kata benda. Jadi kalau mau menanyakan tentang kepribadian, boleh langsung dijawab dengan kata sifat atau dengan kata benda. Seperti itu ya dear. Oke, so do you have any question? Oke, we still have the other expression ya. Masih ada ungkapan yang lain. Oke, the next. Oke, jadi sekarang untuk subjek they, we, I, dan you. Bedanya apa? Iya, to be-nya ya. Kalau tadi he, she, it pakai is, kalau they, we, I, you pakai are. Kecuali I ya. I itu pakainya adalah am. Oke, tapi nggak mungkin ya kita tanya ke diri kita sendiri. Oke, berarti kalau pertanyaannya adalah, berarti gimana? What are they, we, you like? Jawabannya apa dear? They, we, you are adjective. Atau kalau mau tanya aku tuh seperti apa gitu. What am I like? Nanti berarti kalau tanya berarti otomatis yang jawab orang lain ya. Jadinya adalah you are. Karena nggak mungkin ya kita menilai diri sendiri kan. Oke dear, so just take a look in the picture. Oke, di situ ada gambar orang berantem. Orang berantem itu pasti kesimpulannya apa? Nggak mau ngalah. Kalau nggak mau ngalah berarti artinya apa? Iya, egois. Berarti pertanyaannya adalah what are they like? Mereka seperti apa? Iya, they are selfish. Egois ya. Langsung kata sifat. Oke, let's go to the next. Oke, the next. Masih sama ya. What are they, we, you like? Jawabannya apa? They, we, you are noun, kata benda. Kalau pakai I gimana? Iya, what am I like? I am plus kata benda. Oke. Let's take a look the picture ya. Masih gambar yang sama. What are they like? Iya, there are selfish person or people. Jadi dear, karena di situ menunjukkan orangnya lebih dari satu, jadi jangan pakai atau an ya. Jadi boleh pakai persons atau people, artinya sama saja. Jamak ya, atau lebih dari satu. Oke dear, do you have any question? Oke, now Miss Ika still have the example ya. Oke. The example of the dialogue. Oke, so for the first picture, di situ ada gambar orang belajar. Kalau orang belajar pasti dia pinter ya. Apalagi itu belajarnya dari malam sampai pagi, sampai siang belajar terus. Oke, berarti pertanyaannya adalah, iya, what is Kayla like? Kayla itu kepribadiannya seperti apa? Iya, bisa langsung jawaban yang pertama ya. She is smart. Langsung adjektif, kata sifat. Atau juga kita bisa bilang she is a smart girl.
Jadi diikuti dengan kata benda. Jadi bisa dipilih kalian langsung ke kata sifat setelah to be atau kata benda. Oke, dear. Let's take a look the next. Oke, di situ ada gambar orang-orang yang ceria dan sepertinya ramah ya. Berarti kemungkinan mereka adalah ramah. Oh, maaf ya, dear, saya salah ketik ya itu ya. Yang benar apa? What are they like? Oke ya, di garis bawah Misika salah ketik. Jadi itu bukan menggunakan is tapi are. What are they like? Jawabannya apa? Iya, they are friendly. Berarti kalau they are friendly itu adalah kata sifat. Atau juga bisa bilang they are friendly people atau they are friendly person. Oke, dear, do you have any question? Apakah ada pertanyaan? So I think you don't have any question ya. Semoga nggak ada pertanyaan. Oh ya, Misika ulangi lagi ya. Itu contohnya itu adalah bukan what is they like. Tolong kalau ditulis diganti ya. Jadi tolong didengarkan penjelasan dari Misika juga. Jadi yang benar adalah what are they like. Oke, dear. Di garis bawain bener ya. Itu diganti dengan are. What are they like? Okay. So now Misika has some exercise. Ada latihan. Okay. So Miss Ika ask you to make the dialogue based on the picture. Jadi silahkan membuat dialog berdasarkan gambar seperti contoh yang sebelumnya. Oke. Kita coba analisa gambarnya ya. Gambar the first picture. What is the first picture about? Gambar pertama itu tentang apa, dear? Iya, baru melakukan donasi. Berarti otomatis kalau orang-orang yang berdonasi itu adalah orang-orang yang dermawan. Berarti nanti dibuat pertanyaannya ya. Oke. The next. Di sini ada dua orang, perempuan dan laki-laki yang sedang berolahraga. Berarti kemungkinan apa? Boleh ya, berarti bisa sehat dan bisa juga kuat ya karena olahraga. Oke, dear? Oke. Now, let's take a look the next picture. Kita lihat gambar yang selanjutnya ya. Oke, di situ ada gambar anak kecil yang sedang menjambak rambut temannya. Berarti kemungkinan apa? Iya, yang pertama dia anak nakal, yang kedua bisa jadi dia jahat. Oke? Oke ya. So, the next picture. Di situ ada gambar ibu dan kedua anaknya ya. Kemudian ibunya tanya, "Who did this?" Siapa yang melakukan ini? Oke, kemudian anak yang berbaju biru mengangkat tangan. Berarti apa? Iya, dia jujur. Oke, dear? Oke, and then the last picture is about the girl ya. Itu gambar tentang anak perempuan dan ada tanda tanya. Otomatis kalau ada tanda tanya berarti apa, dear? Iya, itu adalah bingung. Paham ya? Jadi nanti silahkan the first, the second, the third, the fourth, and the fifth pictures, you make the dialogue like the example that I have taught you before. Jadi silahkan dibuat dialog seperti yang sudah Misika kasih tahu sebelumnya ya, dear. Oke, dear. So, let's try to do it first ya. Oke. Good luck. Oke, dear. Now, we will continue to discuss the other. We will discuss about descriptive text. Jadi, kita akan membahas tentang teks deskriptif. Oke, dear, are you ready? Sudah siap? Oke, let's start. Oke. Descriptive text is a text which describes
person, animal, and thing in particular or specific. For the example, my book, Pharaoh's house, etc. Jadi, teks deskriptif adalah teks yang menggambarkan orang, binatang, benda secara khusus atau spesifik. For the example, contohnya adalah my book. Bukuku. Kenapa bukuku itu adalah teks deskriptif? Karena bukuku itu adalah bukunya siapa? The writer's book, bukunya si penulis ya. Kemudian Pharaoh's house. Kenapa rumahnya Faro itu adalah deskriptif? Iya, karena rumahnya Faro yang di teks itu. Berarti sudah khusus ya, dear. Seperti itu ya. Oke, we will discuss about the next. We will discuss about the generic structure atau struktur dari teks deskriptif. The first is identification. To introduce or identify what, who, or where as the subject that is going to describe. Jadi, identifikasi adalah untuk memperkenalkan, mengidentifikasi apa, siapa, dan di mana sebagai subjek yang akan dideskripsikan. Jadi contohnya tadi Pharaoh's house. Jadi di awal itu menerangkan tentang rumahnya Faro dulu. Tapi tidak terlalu spesifik ya. Atau the writer's book, bukunya si penulis, dijelaskan dulu secara agak umum ya. Kemudian di paragraf selanjutnya adalah description. Description is to describe the characteristic of subject, person, thing, or place. Jadi, deskripsi adalah untuk mendeskripsikan ciri-ciri dari subjek itu. Apakah orang, benda, binatang, ataupun tempat ya. Jadi di paragraf kedua sampai terakhir itu adalah description. Jadi itu sudah deskripsi secara khusus seperti itu ya. Misika ulangi. Jadi struktur dari teks deskriptif adalah yang pertama adalah identification. Itu pasti ada di paragraf pertama. Kemudian description itu pasti ada di paragraf kedua sampai paragraf terakhir. Oke, for the example, Misika punya 5 paragraf dari teks deskriptif. Oke, can you analyze the generic structure? Ada yang bisa menganalisa strukturnya? Iya, good job. Karena ada 5 paragraf, berarti paragraf 1 adalah identification, paragraf kedua sampai kelima atau terakhir adalah description. Oke, nice. Oke, dear, we will go to the next. Oke, the purpose. Jadi, tujuan dari teks deskriptif is to describe person, thing, place, in particular, or specific. Jadi tujuannya adalah mendeskripsikan orang, benda, tempat, binatang secara khusus atau spesifik. Jadi umpamanya tadi teksnya judulnya adalah Pharaoh's house. Berarti to describe Pharaoh's house in particular or specific. Okay, dear, do you understand? Okay, good job. Okay, we will go to the next. We will talk about the characteristic of descriptive text. Jadi, kita akan membahas ciri-ciri dari teks deskriptif. Okay? First, file, thing, person, place, in particular, or specific. Jadi,
Teks deskriptif itu adalah menceritakan, menggambarkan benda, orang, tempat, binatang secara khusus atau spesifik. Jadi kalau khusus itu gimana maksudnya, dear? Oke, contohnya Misika punya coklat, terus mau tak kasih ke Unggul. Hanya saya kasih ke Unggul. Berarti coklatnya itu apa? Iya, khusus untuk Unggul. Berarti kalau khusus itu gimana? Atau spesifik? Iya, cuman ada satu. Oke, ada yang bisa menyebutkan contoh benda yang itu adalah contoh judul dari teks deskriptif. Iya, good job, my book. Bukuku. Kenapa itu teks deskriptif? Iya, karena bukunya si penulis. Penulis yang mana? Penulis yang di teks, seperti itu ya. Oke, and then contoh person, orang. Contohnya Misika bahas tentang BTS ya. Yang K-popers pasti pada suka itu sama BTS. Oke, yang Misika bahas adalah BTS pada masa sekarang. Jadi ketika menjalani karirnya sekarang. Berarti itu adalah teks deskriptif ya. Nanti berbeda kalau nanti masa karirnya, masa-masa sebelum BTS itu terkenal. Nah, nanti itu jadinya adalah teks recount, tapi kita belum bahas ya. Jadi kalau itu membahas tentang BTS pada masa sekarang, berarti itu pasti adalah apa? Iya, deskriptif. Kan BTS cuma ada satu, maksudnya satu grup ya. Paham kan, dear? Oke, kemudian place, tempat. Contohnya, Misika bilang, Parangtritis. Parangtritis itu ada berapa? Iya, ada satu. Berarti pasti adalah teks deskriptif. Beda hanya kalau Misika bilang beach, pantai, itu ada banyak. Berarti bukan deskriptif. Paham, dear? Contoh satu lagi. Contohnya Misika bilang Ica's cat, kucingnya Ika, kucingnya Ica. Itu teks deskriptif atau bukan? Iya, kenapa? Karena Ica yang mana? Ica yang di dalam teks. Berarti Ica's cat is a descriptive text. Oke, dear? Do you understand? Oke ya. So, the thing, place, person, animal described is only one. Jadi, benda, tempat, orang, binatang yang dideskripsikan jumlahnya hanya ada satu. Pasti itu apa? Iya, teks deskriptif. Nice. Oke, dear. The next number 2. Use subject plus verb one atau simple present tense. Oke ya, jadi kalau descriptive text itu pasti menggunakan simple present tense. Oke ya, do you still remember simple present tense? Simple present tense adalah tenses yang digunakan untuk menerangkan kejadian sekarang, habit, kebiasaan, general truth, kebenaran umum. Oke? So, how about verbal sentence? Verbal sentence adalah kalimat yang menggunakan kata kerja. Contohnya apa? Aku makan. Dia belajar. Itu adalah contoh dari verbal sentence. Rumusnya gimana? Subject plus verb one. Apa itu verb one? Iya, verb yang tidak ditambahi dengan apa-apa. Oke, dear. Oke, dear. So, don't forget to subscribe. Kemudian like dan bunyikan loncengnya. Oke, dear. Thank you. Oke, the next we will discuss about verbal sentence in specific. Jadi kita akan membahas verbal sentence of simple present secara spesifik ya. Jadi yang kita bahas saat ini adalah yang subjeknya adalah he, she, atau it. Jadi diingat, dear, kalau he, she, it, verb satunya gimana? Iya, good job, suka pilek. Berarti kalau suka pilek gimana? Iya, suka S atau ES. Nice. Oke, dear, do you still remember?
Ada yang masih ingat kata kerja yang ditambahin es? Iya, nice. CH, SH, X, O, S. Itu kalau subjeknya he, she, it ditambah dengan ES. Kemudian kalau akhiran J gimana? Bisa ditambah S atau ES. Kapan akhiran J kalau subjeknya he, she, it ditambah ES? Kalau sebelum huruf Y adalah huruf konsonan. Dan jangan lupa Y-nya berubah menjadi I. Oke dear, do you understand? Kemudian akhiran J apa yang ditambah dengan S? Iya, kalau sebelum huruf Y adalah huruf vokal dan subjeknya adalah he, she, it. Oke dear, do you understand? Oke. Now Miss Ika have the example. Abi always studies. Abi itu siapa? Iya, he. He, she, it tadi gimana? Iya, suka pilek, suka S atau ES. Good job. Kemudian study sebelum huruf Y adalah huruf apa? Huruf D, berarti huruf konsonan. Oh, he, she, it tadi suka pilek, suka S atau ES. Oh, sebelum huruf Y adalah huruf konsonan, berarti ditambah dengan ES. Dan Y-nya berubah menjadi I, maka menjadi studies. Oke dear, do you get it? Sudah paham? Oke, let's go to the next. Okay, now we will talk about verbal sentence. The subjects are they, we, you, I. Oke, kalau subjeknya adalah they, we, I, you, maka subjek plus verb 1 ya, tanpa S atau ES. Jadi yang suka pilek itu adalah he, she, it. Kalau they, we, I, you nggak suka pilek, karena nggak suka pilek, maka nggak ditambah S atau ES. Oke dear, is it clear? Okay, for the example, Pasha and Faiz always study. Pasha and Faiz itu siapa? Iya, they, mereka. Dewi Ayu kan gak suka pilek, walaupun akhirannya huruf Y, berarti tetap tidak ditambah S atau ES. Berarti jadinya adalah Pasha and Faiz always study. Okay dear, is it clear? Sudah paham? Okay, let's go to the next. We will talk about nominal sentence. Nominal sentence itu apa? Kalimat yang tidak menggunakan kata kerja. Contohnya itu gimana? Contohnya adalah if you want to introduce myself. Kalau kalian mau memperkenalkan diri kalian. Hai, aku Ika. Hai, I am Ika. Kan tidak ada kata kerja. Kalau tidak ada kata kerja, berarti harus pakai apa, dear? Iya, good job, to be. Jadi rumusnya adalah subject, to be, setelah to be adalah adjective, kata sifat, adverb, kata keterangan, kemudian noun, kata benda. Oke, dear. We will go to the next. Oke, jadi to be yang digunakan untuk simple present ada 3. Is untuk subjek siapa? Iya, he, she, it. Are untuk siapa? They, we, you. Am untuk I. Oke, so for the example, Sylvia is smart. Kenapa kok Sylvia pakai is? Iya, she. Kemudian setelah is adalah smart, adjective ya. Oke, they are diligent student. Kenapa kok pakai are? Iya, they itu kan to be-nya are, berarti they are diligent students. Oke, diligent student itu apa? Iya, kata benda. Kenapa setelah student ditambah s? Karena they, mereka kan ada banyak berarti siswanya, berarti studentnya pakai S ya. Contoh yang pakai adverb gimana, Miss? Oke, contohnya Pasha is in the classroom. Pasha ada di kelas. Itu contoh yang menggunakan adverb ya, atau kata keterangan. Oke, dear, do you have any question? Oke, if you don't have any question, let's discuss about the text. Okay, Miss Ika have a text. I will read the text for a while. I have a new classmate. His name is Kayla Kanza, but we can call her Kayla. She is from Bandung.
She is 12 years old. Her birthday is on 19th of March 2009. She is beautiful. She is also slim and tall. Her hair is long and straight. She has a sharp nose. Her face is oval. She has fair skin. Her eyes are black. She is so smart that she always gets good scores on all subjects. She is also very kind and friendly. She likes helping others. Likes-nya itu ditambahin S ya, dear. Misika kurang nulisnya. All of my friends like her very much. Okay, dear. So, let's analyze the generic structure. Karena kita sudah tahu, oh ini bahasa apa sih? Iya, the writer, new classmate, Kayla Kanza. Berarti itu adalah sudah spesifik ya, cuman bahas satu. Teman sekelasnya siapa? Si penulis siapa? Kayla Kanza. Kemudian di situ kita lihat menggunakan verb 1. Berarti kalau menggunakan verb 1, berarti dan bendanya itu satu, orangnya satu, tempatnya satu, binatangnya satu. Berarti pasti adalah teks deskriptif. Berarti strukturnya gimana? Iya, good job. Identification, kemudian description. Masih ingat ya? Iya, identification is in the first paragraph. Description in the second until the last paragraph. Jadi, identification ada di paragraf pertama. Description ada di paragraf kedua sampai keempat. Okay, dear, do you have any question? Okay, now Misika has some exercise for you. Sorry, wait. Oh, okay. Jadi pertanyaannya adalah, sebentar, dear. Okay, Misika has the question. First, answer the question number 1 until number 7. Silahkan kalian kerjakan nomor 1 sampai nomor 7. Oke ya, nomor 1. Why does the writer write the text? Kenapa penulis menulis teks? Berarti itu ditanyakan apa? Iya, purpose. Oke ya, silahkan dijawab sendiri. And then number 2. What does the text tell us about? Teksnya menceritakan tentang apa? Tadi Misika sudah bahas ya sebelumnya. Kalau menyimak pasti sudah tahu jawabannya apa. Oke, and the next number 3. What does Kayla's nose look like? Jadi seperti apa hidungnya Kayla? Bisa dilihat di teks. What does Kayla's body look like? Oke. Bagaimana dengan perawaannya Kayla? And then number 5, what is Kayla like? Masih ingat ya? Kalau pakai is sama like, berarti itu ditanyakan apa? Iya, kepribadiannya ya, atau personality. And then number 6, she is so smart. The white word means, jadi dia begitu pintar. Huruf yang di warna putih artinya adalah, berarti ditanyakan sinonim dari smart. Sudah Misika jelaskan juga di slide sebelumnya ya. Oke, the next number 7. She likes helping others. The word she refers to, masih ingat ya, kalau rujukan kata berarti dilihat di kalimat sebelumnya. Oke, dear. Now we will go to the next question. Oke, write down 3 adjective and 3 noun phrases based on the text. Jadi kalian diminta untuk menuliskan 3 kata sifat dan 3 kata benda, frase kata benda berdasarkan teks. Contohnya di sini yang kita bisa temukan adalah, jadi nanti tergantung ya, apakah yang di teks itu adalah noun phrase-nya atau adjektifnya. Kalau yang di teks adalah noun phrase-nya, berarti kalian tinggal cari adjektifnya. Tapi kalau di teks itu adalah adjektifnya, berarti silahkan kalian buat
membuat noun phrase-nya. Oke, for the example, di paragraf ke-1 itu kita menemukan apa? Iya, a new classmate. Itu adalah noun phrase ya, frase kata benda. Berarti adjektifnya apa? Iya, new. Seperti itu, dear. Oke, so let's take a look the next. In the third paragraph, she is beautiful. Berarti beautiful itu masuk apa? Iya, adjective. Berarti nanti di adjective bisa ditulis beautiful. Kemudian selanjutnya kalian bisa membuat frasa kata bendanya. Siapa yang cantik? Kayla. Oke, berarti Kayla itu siapa? Seorang gadis. Berarti kita bisa membuat frasenya adalah seorang gadis yang cantik. Berarti jadinya apa? Iya, a beautiful girl. Oke, dear, do you understand? Okay, so the next, so you can continue to do it by yourself. Okay, do you have any question about the text or the material that I have taught to you? In this video, I have taught you about physical appearance, penampilan secara fisik. Kemudian the second, I have taught you about personality atau kepribadian. The last, I have taught you about the descriptive ya. Jadi di video ini ada 3 materi, okay? So if you have any question, just comment below ya. Silahkan write the comment below. Silahkan tulis komen di bawah. Oke, dear. So thank you very much. Okay, so wait. Okay, the time is up. Thank you very much for your attention. Don't forget to subscribe. Kemudian bunyikan loncengnya, like. Okay. So thank you very much and see you.